wabarakatuh. Saya Nurina Fitriani, salah satu dosen program studi S1 Teknik Lingkungan Universitas Erlangga. Saya menyelesaikan jenjang sarjana di tahun 2005 dan jenjang doktor di tahun 2015, di mana kedua jenjang tersebut saya selesaikan di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Sejak 2016, saya mengabdi di Universitas Erlangga sebagai dosen tetap perguruan tinggi. Dan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang dosen, saya mengikuti pelatihan pekerti dan applied approach atau AA pada tahun 2019. Bidang keilmuan saya adalah pengolahan air bersih dan sanitasi, sehingga sejalan dengan kepakaran tersebut, dalam pelaksanaan pengajaran di 2 semester terakhir ini, saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah dan menjadi penanggung jawab mata kuliah Perencanaan Bangunan Air Minum atau PBPAM dengan kode mata kuliah LKT 324 di program studi S1 Teknik Lingkungan Universitas Erlangga dengan bobot 3 SKS. Pelaksanaan perkuliahan ini berdasarkan rancangan pembelajaran semester untuk mahasiswa semester 6 yang telah menyelesaikan mata kuliah prasyarat, yaitu Satuan Operasi Teknik Lingkungan. Saya berkolaborasi dengan tim pengajar untuk memastikan penyampaian materi yang komprehensif dan selaras dengan capaian pembelajaran program studi. Mata kuliah PBPAM ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam merencanakan rangkaian unit pengolahan air minum secara lengkap. Materi pembelajaran mencakup analisis kebutuhan air dan tahapan perencanaan, perhitungan debit air baku, penyusunan diagram alir proses, penataan tata letak bangunan pengolahan, dimensi unit-unit pengolahan mulai dari unit aerasi hingga unit reservoir, perhitungan profil hidrolis dan kehilangan tekanan atau head loss, hingga aspek biaya operasi dan pemeliharaan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK PBPAM adalah mahasiswa mampu merencanakan bangunan pengolahan air minum konvensional yang terdiri mulai dari unit aerasi hingga unit reservoir, serta mampu menganalisis profil hidrolis dan kehilangan tekanan atau head loss, serta mampu merencanakan operational maintenance dari unit pengolahan. Adanya hal tersebut, maka luaran mata kuliah PBPAM ini adalah dokumen perencanaan bangunan air minum yang dilengkapi dengan gambar detail engineering design atau DED dari masing-masing unit dalam rangkaian bangunan IPAM yang direncanakan. Oleh karena itu, selain pemaparan materi di dalam kelas, kegiatan praktikum dan tutorial juga dilaksanakan melalui mata kuliah pendukung, yaitu praktikum perencanaan bangunan pengolahan air minum dengan kode mata kuliah LKT 334 yang berbobot 1 SKS. Pada akhir semester, setiap mahasiswa selalu ditugaskan untuk mempresentasikan hasil perencanaan IPAM yang dilakukan, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Penilaian pembelajaran dilakukan melalui komponen tugas yang berbobot 20%, ujian tengah semester yang berbobot 35%, ujian akhir semester yang berbobot 35%, dan penilaian soft skill seperti kedisiplinan dan partisipasi aktif mahasiswa berbobot 10%. Dengan pendekatan ini, saya berupaya untuk menanamkan kompetensi atau hard skill dan karakter profesional dalam diri mahasiswa. Komponen penilaian ini disampaikan pada kontrak pembelajaran dan disampaikan pada awal perkuliahan serta dapat diakses oleh mahasiswa di platform Hebat e-learning. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 16 pertemuan dengan metode ceramah, project-based learning, diskusi kelas, dan penugasan. Selain perkuliahan tatap muka, saya juga selalu memanfaatkan platform Hebat e-learning untuk mendukung pembelajaran daring dan manajemen penugasan. Platform ini memudahkan pemantauan progres mahasiswa, pemberian umpan balik, serta rekapitulasi nilai secara efisien. Untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, dalam 10 hingga 12 pertemuan, mahasiswa ditugaskan secara berkelompok dengan anggota sejumlah 5-6 anak untuk membaca dan mempelajari literatur terkait dengan kriteria desain masing-masing unit pengolahan dan dipaparkan selama 15-20 menit di pertemuan selanjutnya sebelum penyampaian materi perkuliahan. Selain itu, untuk memperkaya topik pembelajaran, dosen asing dan praktisi dilibatkan sebagai dosen tamu. Keterlibatan dosen asing dan praktisi ini juga dapat membuka wawasan peserta ajar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sehingga meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Kuliah tamu ini selalu dilaksanakan 1-2 kali dalam 16 kali tatap muka. Selain itu, untuk memberikan wawasan ke mahasiswa terkait dengan bentuk-bentuk nyata dari unit pengolahan air minum, pelaksanaan kuliah lapangan rutin dilaksanakan selama proses pembelajaran. Sebanyak 1 kali dalam 1 semester di instalasi pengolahan air minum atau IPAM di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang berada di Karangpilang dan Ngagel atau di IPAM Siwalan Panji PDAM Delta Tirta yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah tayangan proses pembelajaran mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air minum yang saya lakukan bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke, baik, kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan desain dari perencanaan air minum secara konvensional gitu ya. Nah, di mata kuliah PBPAM ini seperti yang telah disampaikan di tugas bahwa output dari mata kuliah ini adalah perencanaan
Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengerjakan tugas dengan baik selama 1 semester, di mana outputnya nanti dokumen perencanaan dan gambar gitu ya, gambar DED walaupun nggak sampai pembesian gitu. Di unit-unit pengolahan. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas bagaimana langkah-langkah penyusunan perencanaan bangunan pengolahan air minum. Yang pertama yang pasti nanti dari air baku yang akan diolah, saudara nanti menentukan unit pengolahannya apa. Jadi kalau seandainya kita mau mengobati orang sakit, itu kan harus tahu diagnosisnya seperti apa. Jadi kalau sama juga kalau mau mengolah air, berarti harus tahu karakteristik air yang mau diolah seperti apa. Kalau untuk air minum, biasanya kita bisa pakai air bakunya apa? Air tanah, air permukaan, atau seperti danau, sungai, laut, air hujan. Biasanya kan itu. Nah, masing-masing dari karakteristik air itu nanti akan disesuaikan dengan unit pengolahan yang biasanya digunakan. Kemudian nilai parameter desain, pasti sudah sangat familiar dengan yang namanya kriteria desain gitu ya. Jadi kalau untuk menurunkan E. coli pakai apa, untuk menurunkan kekeruan pakai unit apa, pakai proses apa gitu ya. Kemarin kan prasyaratnya SO. Untuk bisa ambil PB PAM kan SO ya, Satuan Operasi Teknik Lingkungan gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya preliminary design, yaitu menentukan bentuk dan unit bangunan untuk menghitung luas lahan yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian dari situ, dari literatur kriteria desain kita bisa memilih rumus-rumus yang digunakan. Kemudian setelah itu dari preliminary design sebenarnya kita sudah tahu A-surface-nya gitu ya. Kita tahu A-surface, kita tahu A-cross. Gitu ya. Kalau A-surface kan tambah atas, ada P kali L. Kalau A-cross berarti T kali L-nya. Gitu ya. Ini A-surface, ini A-cross. Gitu. Untuk menghitung luas lahan biasanya kita pakai A-surface. Kalau menghitung kecepatan pengendapan seperti yang nanti di unit prasedimentasi kita pakai A-cross. Kemudian gambar. Di semester 2 ya. Kalian sudah dapat menggambar teknik, kaidahnya menggambar teknik seperti apa, kaidah menggambar peta seperti apa, layout seperti apa, itu nanti saudara implementasikan di menggambar DED. Kemudian begitu seterusnya untuk unit-unit selanjutnya. Nah, kalau kita ngomong masalah unit perencanaan secara konvensional, kemarin sesuai dengan kuliah lapangan yang telah dilakukan, dimulai dari apa kemarin? Sungai, ada bangunan penyadap namanya, intake. Kemudian ke slum well. Kalau di PDAM Karangpilang ada yang namanya slum well. Kemudian dari slum well ke aerasi. Dari aerasi ke unit prasedimentasi, kemudian ke coaflow, kemudian ke sedimentasi, terakhir terus setelah dari filtrasi kemana? Desinfeksi, terus habis itu reservoir, gitu ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini yang akan nanti kalian rencanakan. Kemudian nanti akan ada alternatif. Nanti akan dipilih secara acak. Setiap anak memiliki alternatif unit pengolahan yang berbeda, gitu ya. Oke, kemudian, kriteria desain. Dari kriteria desain, dalam merencanakan unit-unit pengolahan ini masing-masing akan ada kriteria desainnya. Kalau untuk PB PAM, Ki yang dipakai Ki Max. Kalau untuk PB PAL,
QF. Ya, key average. Caranya menghitung Qmax gimana? QF kali F max. Gitu ya. Jadi nanti karena gini, setiap unit ini akan butuh debit air yang akan diolah. Nah, masing-masing debit ini kalian nggak boleh salah, karena kalau salah berarti menghitung dari awal, gitu ya. Jadi hati-hati, yang digunakan adalah Qmax. Nah, untuk unit prasedimentasi, jadi nanti saya akan langsung ke unit prasedimentasi dan unit filtrasi, karena di sini sama-sama mengolah dengan prinsip fisik. Kalau prasedimentasi terjadi proses pengendapan. Yang diendapkan apa? Yang diendapkan partikel diskrit. Kalau sedimentasi, partikel flokulen atau partikel koloid, gitu ya. Kalau filtrasi, yang disaring apa? Ini yang diendapkan sudah jelas, partikel diskrit. Partikel yang langsung mengendap tanpa dikasih apapun. Kalau yang ini harus dikasih koagulan dulu, dikasih bahan kimia agar terbentuk vlog, karena saking kecilnya kalau partikel koloid butuh waktu 10.000 tahun untuk mengendap. Kemudian sisa dari partikel koloid yang tidak terendapkan di sedimentasi baru masuk ke filtrasi. Berarti dua-duanya fisik ya. Kemudian untuk merencanakan bak prasedimentasi. Bedanya prasedimentasi sama sedimentasi apa? Selain partikel yang diendapkan. Bentuk baknya sama nggak? Beda. Kalau prasedimentasi, kalau kita ngomong bentuk rektanguler, gitu ya. Rektanguler itu yang bentuk apa? Persegi panjang. Tuh. Kalau sirkuler, lingkaran. Sebetulnya kalau kita ngomong prasedimentasi dan sedimentasi itu sama. Hanya saja karena prasedimentasi itu yang diendapkan partikelnya, yang sedimentasi koloid, berarti dia butuh uprating. Upratingnya pakai apa? Pakai plate settler. Jadi ketika nanti ini kan, ini zona apa nih? Inlet, yang di sini zona lumpur, kemudian di sini pengendapan, yang di sini outlet. Perbedaannya hanya di plate settler atau tube settler, gitu ya. Nah, untuk prasedimentasi, kriteria desainnya adalah ada surface loading, ada waktu detensi, itu yang perlu sangat penting diperhatikan, kedalaman bak, dan Reynolds number atau NRE. Yang tidak kalah penting adalah NFR. Jadi NRE sama NFR itu dua kriteria desain yang tidak terpisahkan. Kalau saudara menghitung NRE juga tentu menghitung NFR, gitu ya. Kemudian dari prasedimentasi kita ke koagulasi. Koagulasi bisa menggunakan koagulasi, metodenya pakai apa? Hidrolis, mekanis, sama satunya apa? Pneumatis. Gitu ya, dengan masing-masing kriteria desain. Nanti untuk tiap-tiap kriteria desain bisa dilihat atau bisa menggunakan, bisa mengacu ke SNI boleh, bisa menggunakan Davis juga boleh. Kalau untuk prasedimentasi dan sedimentasi juga boleh mengacu ke Metcalfe, gitu ya. Di 3 literatur ini tidak akan kalian temui istilah prasedimentasi, karena itu istilah Indonesia. Nanti kalian kalau seandainya mau mencari, itu menggunakan primary sedimentation atau secondary sedimentation. Biasanya itu
istilah yang familiar digunakan oleh literatur asing. Kalau di SNI cuman ada satu, yaitu bak sedimentasi. Bak sedimentasi 1, bak sedimentasi 2. Bedanya di mana, Bu? Bedanya cuma di penggunaan settler, gitu ya. Kemudian untuk flokulasi dan koagulasi nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terus bak sedimentasi. Nah, kira-kira yang membedakan bak praset sama sedimentasi tadi di mana di sini? Waktu detensi. Lebih cepat. Kenapa kok lebih cepat? Karena dibantu oleh plate atau tube settler, gitu ya. Kemudian ada NRE. NRE-nya kenapa ini kok dituntut lebih rendah, jauh lebih rendah daripada praset? Supaya vlognya nggak pecah, terus apa lagi? Alirannya nggak turbulen. Kalau turbulen apa yang terjadi? Lumpur yang ada di sini akan naik ke atas. Jadi yang semulanya mengendap akan ikut aliran, gitu ya. Kemudian juga kedalaman bak menjadi hal yang penting untuk direncanakan di awal, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah filter. Nah, karena filter ini menjadi unit pengolah terakhir, jadi bebannya dia agak berat, gitu ya. Makanya perencanaan untuk filtrasi ini nanti akan agak banyak dibandingkan dengan unit-unit pengolahan yang lain. Nah, untuk filtrasi berbeda dengan unit yang lain. Kalau unit yang lain nanti kalian bisa merencanakan atau mengasumsikan jumlah unitnya, apakah itu 2, apakah 3, yang pasti lebih dari 1. Tapi kalau unit filtrasi itu jumlah unitnya dihitung, gitu ya, dihitung berdasarkan perhitungan. Kemudian juga kita perlu menentukan jenis filtrasi ini menggunakan media apa. Kalau kita ngomong konvensional sistem berarti filtrasi yang dipakai itu ada 2, yaitu rapid sand filter atau slow sand filter. Kalau rapid sand filter, saringan pasir cepat, gitu ya bahasa Indonesianya, memiliki kecepatan filtrasi 5-10 meter per jam. Kalau slow sand filter 0,1 sampai 0,3 meter per jam. Gitu ya. Bedanya di mana? Nanti impact-nya kemana? Kalau kita pakai rumus kontinuitas, V sama dengan V kali A, semakin tinggi V-nya, berarti A-nya semakin kecil. Artinya, kalau untuk diimplementasikan di perkotaan, kayak misalkan nanti studi kasus tugas besar kalian di Sidoarjo misalkan, itu menggunakan saringan pasir cepat atau menggunakan saringan pasir lambat? Cepat. Karena besar. Apanya yang besar? Butuh lahan yang besar tidak? Kalau kita implementasikan itu di perkotaan, butuh lahan yang besar tidak? Tidak. Berarti kan harus kecil, karena semakin kota itu lahan kan semakin terbatas. Berarti lebih cocok menggunakan rapid sand filter. Gitu ya. Itu nanti pemilihannya. Ini untuk sedimentasi, gitu ya. Tadi sudah disampaikan, jadi nih NFR-nya berapa, NRI-nya berapa, beban permukaannya berapa, dan waktu retensinya berapa. Tergantung dari masing-masing bentuk. Apakah nanti kalian mau bentuk rektangular, singular, atau pakai clarifier. Nah, bedanya apa dengan clarifier? Bak praset atau bak sedimentasi dengan tadi istilahnya clarifier, atau kemarin yang melaksanakan kuliah lapangan istilahnya di PDAM itu klerator. Bedanya apa? Kalau bak sedimentasi
atau prasedimentasi ya bak aja gitu ya. Tapi kalau clarifier atau klerator ada apa? Scraper fungsinya untuk apa? Apa namanya? Buat mengumpulkan lumpur di bawah itu ya. Kalau clarifier atau klerator itu satu unit pengolahan ada 2 proses. Ditambah apa prosesnya? Flokulasi. Gitu ya. Jadi ketika air masuk itu terjadi proses flokulasi di sini. Karena kan flokulasi butuh aliran yang laminer. Kemudian air ini akan naik menuju ke tube settler. Di sini zona outlet. Kalau kalian menggunakan literatur de Grimond, istilahnya klerator. Karena yang bangun ngagel 2 dan 3 itu adalah de Grimond, konsultan dari Prancis gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakan acuan Davis atau menggunakan satunya tadi apa? Metcalfe, itu istilahnya clarifier. Clarifier itu secondary sedimentation gitu ya. Kemudian kita kembali ke bak sedimentasi. Yang pertama, ketika nanti kalian merencanakan, itu harus menentukan jumlahnya baknya berapa dan menggunakan bentuknya baknya gitu ya. Kemudian memperbesar efisiensi dengan menambahkan plate atau tube settler. Nah ini kira-kira bentuk clarifier, ada flocculation zone di sini yang tadi saya sampaikan, kemudian ada scraper. Tadi Aito menyebutkan ada apa tadi Mas? Ya, scraper. Scraper gitu ya di bawah untuk mengumpulkan lumpur. Ada pipa, ini bedanya pipa influennya dari samping ya. Dari samping. Kemarin sempat ke itu enggak? Ke IPLT. Nah, di IPLT itu ada clarifier. Di unit terakhir yang ada apa namanya? Sirkular bentuknya, tapi itu secondary clarifier, tidak ada flokulasi karena kalau di IPLT tidak ada proses pembubuhan bahan kimia. Jadi secondary sedimentation-nya menggunakan clarifier. Kan itu bisa bergerak ya. Bahkan kita bisa naik di jembatannya sini. Kalau di IPLT kemarin. Berputar enggak? Berputar. Itu fungsinya kenapa kok berputar? Untuk kenapa muternya itu perlahan? Muternya pelan-pelan toh? Itu kenapa kok muternya perlahan? Biar sedimennya enggak naik lagi. Berarti kenapa dia berputar? Karena di bawahnya ada scraper yang mengumpulkan lumpur. Jadi lumpurnya dikeruk. Gitu ya. Nah, ini yang sedimentasi bentuk rektanguler. Untuk tipe outletnya nanti macam-macam ya. Nah, di zona outletnya sedimentasi itu ada beberapa istilah. Ada weir, ada gutter, ada launder, ada notch. Notch ya, notch-nya ada berapa? 2. Satunya V-notch, satunya U-notch gitu. Weir sama gutter sama? Beda. Weir sama launder bedanya apa? Kalau ini ada launder nggak kira-kira? Nah, ini. Ini apa nih? Kalau yang ini apa nih? Itu V-notch, ya. Laundernya di mana? Ini launder. Kan itu air kan mengumpul di situ. Itu namanya launder.
sama kayak where. Tergantung literaturnya aja. Gitu. Nah, nanti di sini akan bergabung ada saluran pengumpul di sini, ini namanya gutter. Gitu. Ini ada kayak segi 6 ini apa nih? Settler. Ini yang namanya plate settler. Jadi air, sudah saya hapus ya. Jadi air dari bawah, kemudian mengalir ke atas, melewati plate settler, ada beberapa partikel yang masih mengendap di situ, terus habis itu airnya keluar. Oke, baik. Ada pertanyaan? Yes. Tadi kan dijelaskan ada rangkaian pengolahan air minum, Bu. Nah, apakah rangkaian tersebut harus ada pakem atau sesuai kebutuhan saja? Yang rangkaian tadi ya? Iya. Kalau untuk rangkaian harus ada pakem atau tidak tergantung dari karakteristik air yang diolah. Misalkan kekeruhannya musim penghujan, kalau kita mau pakai air sungai, itu kan kekeruhannya tinggi. Kalau kekeruhannya tinggi yang wajib ada apa? Prasedimentasi itu wajib ada. Karena kalau di Kali Surabaya itu kalau musim penghujan kekeruhannya bisa 600 sampai 800 NTU gitu ya. Nah, terus yang wajib ada lagi apa? Kalau kekeruhan tinggi? Koagulasi, flokulasi. Karena itu untuk menurunkan TSS gitu ya. Kemudian apalagi kalau ada koagulasi, flokulasi gandengannya apa? Sedimentasi. Kalau ada sedimentasi berarti harus ada filter atau filtrasi gitu ya. Bu, kalau seandainya saya mau mengolah air tanah misalkan. Kalau air tanah misalkan contoh di Mojokerto, di Jombang itu air tanahnya masih bagus. Biasanya PDAM di sana itu hanya nyedot air tanah karena kekeruhannya juga masih oke, paling FMN dikasih aerasi, habis itu diinjeksikan desinfektan atau desinfeksi, terus langsung didistribusikan. Jadi tergantung dari kualitas air tanah yang diolah gitu ya. Ada yang lain? Yes. Untuk wilayah lapangan kemarin itu kan di PDAM Ngagel tuh dia pakai 2 tipe unit sedimen, clarifier sama rectangular, itu kenapa? Klerator ya. Iya, klerator sama yang kotak. Sebenarnya kenapa kok satunya klerator, satunya rektangular? Karena kalau Ngagel 1 itu kan dibangun di zaman Belanda ya. Jadi waktu itu penduduk Surabaya masih belum banyak. Artinya kalau lihat kemarin sempat Ngagel, di Ngagel berapa kuliah lapangannya? Di Ngagel 2 sama 3 juga. 2, 3, satunya enggak? Satunya lewat juga. Satunya juga lewat. Itu kalau saudara lihat filtrasinya itu kan banyak kecil-kecil banget. Dan itu masih bangunannya itu bukan bangunan semen ya, tapi kayak bangunan batu untuk yang unit filtrasinya. Jadi itu memang dibangun pada zaman Belanda dan penduduk kota Surabaya juga belum banyak, jadinya mereka masih pengolahan konvensional yang sederhana. Kalau klerator itu sebenarnya kayak bukan advanced treatment juga, tapi untuk mengaprating. Jadi ketika satu unit itu ada dua proses, itu akan lebih hemat lahannya, tapi kita dapat kualitas air yang lebih baik dan lebih efektif pengolahannya. Gitu ya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk topik perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekilas tayangan proses pembelajaran yang saya sajikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu dalam proses pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.